Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar tentang pranikah. Sekali lagi saya katakan, pengetahuan pranikah ini kalau diajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin dalam porsi yang tepat, dengan cara yang tepat, akan memberikan mereka bekal yang baik untuk memasuki masa kedewasaan mereka, bahkan pernikahan mereka dengan sangat baik. Jadi beritahukan itu. Pak, apa saja? Banyak sekali. Ada puluhan video tentang pranikah. Dan saya percaya pada suatu kali saya akan katakan ratusan video hanya untuk pranikah. Ratusan video untuk keluarga. Untuk apa? Untuk pernikahan suami istri. Untuk parenting. Untuk apa lagi? Untuk menantu dan mertua, bahkan family unboxing, membongkar keluarga, itu akan ada puluhan bahkan ratusan. Kita akan belajar sama-sama. Dan temanya adalah persamaan pria dan wanita. Kita sudah belajar banyak sekali persamaan pria dan wanita. Mengapa kita belajar persamaan pria dan wanita? Supaya ketika kita belajar perbedaannya, kita tidak melupakan bahwa pria dan wanita sama. Sama-sama ciptaan Tuhan dan berharganya. Sama-sama memiliki kebutuhan. Sama-sama unik, sama-sama pribadi yang utuh. Sama-sama memiliki keinginan yang kuat. Sama-sama mampu untuk menciptakan sesuatu. Wah. Banyak sekali persamaan. Dan kali ini kita akan membahas persamaan pria dan wanita memiliki kemampuan untuk pelampiasan atau memiliki kebutuhan untuk pelampiasan. Apa itu pelampiasan? Itu adalah proses cara perbuatan untuk mencurahkan, meluapkan akan keinginan emosi sehingga menjadi setimpal atau menyeimbangkan. Pengertiannya itu. Cara, proses atau perbuatan meluapkan secara emosi, pikiran, keinginan supaya didapatkan hasil yang setimpal atau hasil yang seimbang. Contoh adalah seseorang yang marah. Marah karena ketika dia naik sepeda motor, ada orang yang sembarangan saja memberikan atau menjebak dengan paku-paku. Supaya apa? Ya banyak kempes dia celaka atau dia ke bengkel sepeda. Ada yang orang-orang yang nakal seperti itu. Marah nih suatu kali. Sudah tergesa-gesa naik sepeda motor, ternyata tambal bannya jauh, panas lagi, maka dia dorong sepeda motornya, marah dia. Dia butuh apa? Dia butuh kelegaan, dia butuh pertolongan, dia butuh bannya ditambah, dia butuh istirahat dari capeknya, dia butuh yang namanya pelampiasan emosi, mencurahkan, meluapkan emosinya. Dengan apa? Macam-macam. Setelah bannya ditangani, maka dia melampiaskan kejengkelannya. Dengan apa? Makan. Nah bisa dong, boleh. Setimpal dia. Dia beli makanan yang dia sukai, walaupun kemudian harus keluar duit. Tapi puas. Setimpal, seimbang. Dengan apa? Aku berpanas-panas ria. Aku susah payah capek, setimpal.
Jadi itu bukan hanya dimiliki pria, wanita juga. Mengapa saya menambahkan ini? Supaya kita tahu bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan atau cara untuk melampiaskan. Pria dan wanita. Jangan menganggap bahwa seorang suami yang, maaf ya, dalam tekanan istrinya, ketidakseimbangan begitu rupa, kemudian dia akan tetap begitu seumur hidupnya. Tidak loh. Suatu kali jiwanya akan meledak memberontak. Kenapa aku disepelekan? Tidak ada hormat sama sekali. Dan itu pelampiasannya bisa begitu negatif loh. Kalau tidak membalas istrinya, dia melakukan sesuatu yang membuat sedih istrinya, membuat marah istrinya. Kenapa? Bagian dari pelampiasan saja. Jangan anggap loh, kalau engkau menekan begitu rupa suamimu, nurut terus, kemudian dia akan nurut terus. Oh, tidak loh. Saya tiba diingatkan, ada satu peristiwa menyedihkan. Menyedihkan. Suami istri ini menikah sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Dalam prosesnya begitu bagus sebenarnya. Mereka bekerja sama, membuat usaha bersama-sama, usahanya naik turun berkembang, tapi kemudian mereka berhasil. Dalam prosesnya ternyata sang istri ini memang lebih terampil. Dalam usahanya lebih terampil. Dalam lobby, dalam menghitung, dalam banyak hal. Sehingga ketika dalam perjalanan usaha, membangun usaha, maka sang istri ini lebih banyak di depan. Sang suami mempersiapkan, menolong dan segala macam yang mengatur. Karena memang ada beberapa hal sang istri lebih baik. Loh ini itu loh kalau disadari bagian dari kesatuan. Bahwa suami istri punya kelebihan dan kekuatan loh. Dan tetap punya kebutuhan loh. Tetap pribadi yang unik loh. Tetap punya keinginan loh. Kalau mengerti bahwa masih punya kesamaan loh. Tapi pada prosesnya suami istri ini. Sang istri tanpa sadar sering meremehkan suaminya. Tidak didengar usul-usulnya. Terus menerus begitu belasan tahun sampai puluhan tahun. Bukan hanya tidak didengarkan usulnya, seringkali dikalahkan. Ketika punya keinginan tidak kemudian sesekali dituruti, tapi ini tidak dituruti terus-menerus bertahun-tahun, belasan tahun. Perhatikan loh, belasan tahun, puluhan tahun. Diremehkan, kemudian tidak dituruti keinginannya. Kita belajar sebelumnya, pria dan wanita punya keinginan yang sama. Bahkan pria yang dianggap lemah dan tidak berhasil. Saya pun ketika mendengar peristiwanya jadi sedih sebenarnya. Mengapa? Sudah puluhan tahun menikah. Tapi ternyata suaminya ini memendam sesuatu kemarahan. Dan dia butuh pelampiasan. Cuma pelampiasannya negatif. Apa yang terjadi? Ini yang buat saya juga prihatin. Suatu kali mereka pergi. Dan suaminya itu hanya minta satu hal yang sederhana. Apa itu? Dalam pergi selama seminggu itu, aku mau pergi ke suatu tempat. Ke suatu tempat. Dengan siapa? Ya dengan keluarganya. Cuma aku pengen ke tempat itu. Perhatikan loh. Suami ini sering diremehkan dan tidak dituruti keinginannya. Buat saya mengerikan. Mengapa? Kok jadi lupa ya? Bahwa usaha dibangun bersama-sama. Kok jadi lupa ya? Panggilan suami istri adalah salah satunya adalah saling menyenangkan pasangannya. Kok jadi lupa dalam banyak hal? Hari pertama pergi, ya sudah dijadwal. Memang tidak pergi ke tempat itu. Nanti hari ketiga. Hari ketiga terdorong oleh acara yang lain, tidak jadi. Suaminya biasa diremehkan, dikalahkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Toh masih ada hari ke-4, 5, 6.
Hari yang keempat, ada lagi aja alasan tidak jadi ke tempat itu. Padahal dari tempat mereka menginap ke tempat itu paling hanya butuh 15 menit. Tapi mencoba dengan alasan kebersamaan, harus beli ini, harus beli itu, harus apa, dan segala macamnya, tertunda. Marah nih, ini sudah marah. Marah. Hari keempat gagal, hari kelima gagal, hari keenam, hari terakhir. Suaminya sudah pesan, tolong ya nanti kita hari ini ya, kita tetap ke tempat itu ya. Dan dia ngomong baik-baik sebenarnya, sambil menahan marah nih. Saudara tahu, nggak jadi. Nggak jadi. Ada aja, harus beli ini, harus itu, harus kemana. Dan anaknya juga minta sana kemari, segala macamnya. Dan kejadiannya mengerikan buat saya. Mau pulang, di depan resepsionis hotel. Dia hanya minta, oke lah ya sudahlah gitu. Memang ini sebenarnya pria tipe yang mengalah yang luar biasa. Dia masih disuruh-suruh sama istrinya. Dia disalah-salahin karena apa? Ada barang yang ketinggalan di kamar. Dan istrinya dengan tenang aja memarahi suaminya di depan resepsionis. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dibentak istrinya. Itu tidak pernah terjadi loh. Selama sekian belas tahun loh. Kalau cuma dibentak nggak apa-apa. Diludahi. Itu buat saya itu pelampiasan. Tapi ya itu terjadi. Saya bisa ngomong apa? Dia tertekan begitu rupa akhirnya melampiaskan secara negatif. Lupa apakah begitu bisa dilampiaskan secara positif? Bisa dong. Banyak hal lah. Itu merupakan pilihan lah. Bisa lebih berkarya. Atau menolong apa, kemana, hobinya yang tidak kemudian merugikan. Itu menjadi jalan keluar pelampiasan yang baik. Tapi sang suami ini meludahi istrinya. Itu sangat merendahkan. Mereka pulang sama-sama enggak? Ya. Setelah ribut di situ pulang sama-sama. Berikutnya apa lagi? Ya terjadi gencatan senjata. Saya nggak tahu berapa bulan nggak bicara. Tidak mungkin rasanya ini suami yang ngerti, yang nurut, yang rasanya sayang. Kok tiba-tiba seperti itu? Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, pria dan wanita butuh yang namanya meluapkan sesuatu, mencurahkan sesuatu. Bagian dari impas seimbang. Tetap itu. Mengapa? Karena mereka manusia. Bentuknya bisa macam-macam. Saya bisa membagikan banyak contoh, tapi karena waktu. Saya berikan contoh yang negatif. Dan saya ambil sang pria saja. Mengapa? Ya, karena saya pria. Jadi supaya saya tidak dimarahi oleh para wanita karena memojokkan. Tidak, saya tidak memojokkan. Saya hanya ingin kita belajar sama-sama. Saya hanya garis bawah itu. Pria dan wanita memiliki kesamaan. Yaitu kekuatan, kebutuhan untuk melampiaskan keinginannya, emosinya. Mengapa? Ya karena tidak seimbang. Karena kebutuhan itu kebutuhan dasar. Karena itu mari kita waspada. Coba sih. Apakah ada pelampiasan yang dibutuhkan oleh pasangan kita karena ketidakseimbangan? Perbaiki evaluasi itu lebih baik. Kita sudah belajar 8 persamaan pria dan wanita. Nanti kita akan lanjutkan perbedaan pria dan wanita. Berapa banyak Pak? Perbedaannya 15. Banyak sekali Pak. Minimal 15 episode. Kalau satu topik perbedaan bisa dibahas dalam satu episode, maka ya sudah satu episode. Tapi siapa tahu butuh 2 atau 3 episode. Pak, panjang sekali ya. Jangan putus asa. Ayo semangat. Mengapa?
Karena dengan mengerti persamaan perbedaan, maka kita akan bisa bekerja sama dalam perbedaan itu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.